Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya semangat iman. Nikmat iman dan nikmat sehat itulah yang membuat kita hadir di rumah Allah yang mulia ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan keikhlasan hati yang membuat kita bisa melangkah ke rumah Allah bisa membuat kita semakin mulia dan bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena memang dalam hadis Nabi dikatakan, tidaklah seorang muslim itu meninggalkan rumahnya lalu menuju rumah Allah, di mana tujuannya adalah untuk sholat, maka setiap langkah kakinya itu bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan satu tangga derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama, terhapus satu dosa, bertambah kemuliaan kita di sisi Allah. Langkah yang kedua, terhapus lagi satu dosa dan naik pula lagi satu tangga kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu kita gunakan untuk beramal saleh. Sama-sama kita harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Kita harus mencintainya karena beliau memang mencintai kita. Kita harus merindukannya karena beliau memang sangat merindukan kita. Salah satu dari cara membuktikan rindu dan cinta itu adalah ketika kita senantiasa mendalami sunnah-sunnahnya, tidak hanya sekedar untuk menjadi ilmu dan wawasan saja, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada kajian kitab kita melalui sebuah buku berinteraksi dengan hadis Nabi. Bagaimana metode kita memahami dan berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini kita satu pembahasan memahami hadis Rasul, memahami sunnah dengan menggunakan kaidah-kaidah usul. Kaidah-kaidah usul yang sifatnya kaidah bahasa. Kaidah usul itu tentu saja sangat penting dalam memahami hadis dan juga Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena hadis itu diucapkan oleh Nabi dalam bahasa Arab. Karena Nabi memang adalah orang Arab. Nabi orang Arab asli dan dari suku yang termulia.
Jadi mulia di atas kemuliaan. Maka hadis-hadis yang beliau ucapkan dengan menggunakan bahasa Arab dan diperlukan kaidah-kaidah kebahasaan di dalam memahami apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti pada poin yang ketiga ini tidak hanya berlaku hanya untuk hadis saja, tapi juga untuk Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah juga bilisanin arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab yang terang, jelas, nyata dan menerangkan. Nah, maka apa yang kita bahas pada malam hari ini insyaallah dapat diterapkan baik pada Al-Qur'an maupun pada sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana intinya adalah memahami nas Al-Qur'an dan sunnah dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Nah, ini tentu kajiannya kajian-kajian kajian-kajian kampus, tapi tidak apa-apa, kita perlu memahami hal-hal yang seperti ini. Kaidah usul itu apa, itu mungkin tidak akan berikan penjelasannya, tapi nanti kita akan coba lihat apa kaidahnya dan bagaimana nanti penerapannya dan dalam hal apa saja kaidah itu ada. Nah, contoh kaidah-kaidah usul itu nanti ada yang bertentangan dengan persoalan amar dan nahi. Amar itu perintah, nahi itu larangan. Bukankah dalam hadis-hadis Nabi itu ada banyak perintah? Dan juga dalam hadis Nabi ada banyak larangan. Sekarang bagaimana kita memahami status perintah dan larangan itu? Ada kaidah-kaidah yang dibuatkan oleh para ulama yang bisa digunakan untuk memahami perintah-perintah yang ada pada sumber utama Islam itu, yaitu Al-Qur'an dan hadis atau Al-Qur'an dan sunnah. Itu contohnya. Ada lagi nanti kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hakiki dan majazi. Ada lafaz yang diucapkan Nabi itu lafaz yang hakiki, ada pula lafaznya lafaz majazi. Majazi itu sindiran, kiasan, bukan makna yang sebenarnya. Nanti akan kita berikan penjelasan. Bagaimana pula cara memahaminya? Apa yang dimaksudkan oleh sebuah ungkapan? Apakah itu bahasa sindiran ataukah bahasa yang sebenarnya? Maka hakiki, majazi. Ada lagi nanti kaidah-kaidah itu yang berhubungan dengan umum dan khusus. Ada bahasa Nabi yang bersifat umum, berlaku untuk semua, tapi ada pula nanti hal-hal yang bersifat khusus yang hanya untuk orang-orang tertentu. Atau ada juga nanti kaidah yang berkaitan dengan mengeluarkan hukum umum untuk orang-orang khusus. Puasa wajib enggak? Wajib. Ayat yang mewajibkan. Nabi juga memperkuat kewajiban itu. Tapi nanti ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Orang sakit boleh tidak berpuasa? Orang safar boleh juga kalau dia tidak berpuasa. Apalagi kalau dia mengalami kesulitan-kesulitan pada saat dia berpuasa. Nah, mengeluarkan orang-orang tertentu dari hukum umum itu namanya takhsisul umum. Ada pula kaidahnya. Nah, jadi itu sekedar menggambarkan dan barangkali kita tidak akan cukup waktu untuk membahas kesemuanya, tapi kita ambil saja nanti beberapa poin penting yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu memahami hadis Nabi dengan pendekatan kaidah-kaidah usul. Coba kita ambil yang pertama. Bagaimana kita harus membedakan antara hakiki dan majazi. Hakiki dan majazi. Kita pahami dulu, apa itu hakiki, apa itu majazi.
Kalau hakiki itu adalah menggunakan satu kata untuk makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya, apa yang diucapkan itulah yang diinginkan. Sedangkan majazi mengucapkan satu lafaz, satu kata, tapi bukan untuk makna yang sebenarnya. Tapi untuk makna lain sebagai kiasan, karena memang ada keserupaannya. Nah, kita berikan contoh biar kita paham. Kalau umpamanya lafaz singa dalam bahasa Arabnya, apa bahasa Arab singa? Apa bahasa Arab singa? Siapa yang tahu? Singa bahasa Arabnya. Asad. Asadun. Artinya singa. Kalau umpamanya ada seseorang mengucapkan kata begini, Ra'aitul asada fil hadiqah. Saya melihat singa di kebun binatang. Itu makna hakiki. Makna yang sebenarnya. Karena memang singa adanya di kebun binatang. Maka bahasa tadi itu disebut dengan hakiki. Yang majazinya seperti apa? Mengucapkan satu lafaz tapi bukan untuk makna yang sebenarnya, untuk makna lain sebagai kiasan karena ada kesamaan. Kalau umpamanya ada orang mengucapkan begini, saya mendengar singa khutbah di atas mimbar. Nah, singa khutbah di atas mimbar. Apakah singa di sini makna yang sebenarnya? Tidak. Tapi yang dimaksud adalah seorang penceramah berapi-api berani menyampaikan kebenaran sama dengan singa. Berarti itu majazi. Atau ada orang melihat ada orang mengucapkan saya melihat singa berperang dengan pedangnya. Singa di sini bukan makna hakiki, tetapi adalah makna majazi karena dia sebuah lafaz, sebuah kata yang digunakan untuk yang selain sebenarnya tadi. Yang diinginkan bukan singa, tapi seorang prajurit yang berperang di mana semangatnya sama dengan singa. Nah, ini hakiki majazi. Kalau kita ambil contoh yang lain umpamanya, kami berliburan ke laut. Liburan ke laut. Laut di situ hakiki atau majazi? Hakiki itu makna sebenarnya itu. Orang liburan ke pinggir pantai, nyebrang dia pakai sampan sampai ke tengah laut, itu hakiki. Tetapi kata laut itu biasa digunakan untuk majazi sebagai kiasan untuk orang-orang yang alim, yang ilmunya banyak sama dalamnya dengan lautan. Kalau saya ingin bertanya kepada laut, laut di sini bukanlah makna yang sebenarnya, bukanlah makna hakiki, tapi itu adalah makna majazi. Nah, kalau ini kita sudah paham, maka kita bawa nanti kepada nas, kita bawa kepada Al-Quran, kita bawa kepada Sunnah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapannya dan di antara apa yang diucapkan oleh Rasul kita yang mulia, ternyata juga mengandung sesuatu yang bersifat hakiki dan ada juga sesuatu yang bersifat majazi. Maka kaidahnya adalah perlu diterapkan pada hal ini. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asalnya pada kalam itu, pada ucapan itu makna hakiki. Kecuali nanti kalau ada qarinah
yang membawanya kepada makna majazi. Tapi hukum asalnya, setiap ada hadis yang diucapkan oleh Nabi, atau ada ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, makna asalnya itu adalah hakiki. Kecuali kalau ada karina, ada indikasi, ada alasan-alasan yang memang membawanya bukan kepada makna hakiki, tapi dibawa kepada makna majazi. Dalam hadis Nabi kita akan temukan, kalau seandainya kita tidak bawa kepada makna majazi, maka dia akan salah. Nah, disinilah nampak pentingnya oleh kita, bagaimana kita harus menggunakan kaidah-kaidah usul di dalam memahami hadis Nabi. Ada contoh begini, ketika ada Rasulullah SAW mengatakan, ada hadis bunyinya begini, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku, jadi antara kamar Nabi, rumah Nabi dengan mimbar Nabi, raudatun min riyadil jannah. Ada satu taman, tamannya dari surga. Ada satu taman, dan taman itu dari surga. Itulah yang disebut dengan raudah. Orang kalau pergi umrah, mesti dia ingin masuk ke raudah itu. Dan rebutan. Karena kalau diartikan dengan makna hakiki, berarti raudah itu taman dari surga, diturunkan sepotong taman dari surga sana, kemudian diletakkan di Masjid Nabawi. Itu kalau hakiki. Tapi mungkin tidak dipahami dengan hakiki. Kaidah mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asalnya dalam kalam itu hakiki. Mesti bawa dulu pada hakiki. Kecuali kalau ada karina, indikasi yang memang menggiring dia kepada makna selain hakiki. Berarti makna majazi. Apa karinahnya atau apa alasannya? Kenapa dianggap itu sebagai makna hakiki? Kok kita tidak terima itu sebagai sesuatu yang datang dari surga? Karena ada hadis Nabi bunyinya begini, surga itu kenikmatannya ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu kata Rasul belum pernah ada mata yang memandangnya, belum pula ada telinga yang mendengarkan hakikatnya seperti apa, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum terlintas seperti apa surga itu di hati manusia, belum terlintas. Berarti kalau itu datang dari surga, berarti sudah nampak oleh kita surga. Padahal surga itu adalah sebuah kenikmatan yang kata Nabi tadi, malainun ra'at. Belum ada mata yang pernah langsung memandang aslinya, hakikatnya seperti apa. Dan juga belum pernah didengar oleh telinga hakikatnya seperti apa. Dan tidak terlintas pula di hati manusia. Nah berarti ini sebagai dalil atau apa namanya itu alasan bahwa yang dimaksud dan raudhah di sini itu adalah makna majazi, bukan makna hakiki. Karena kalau kita tengok perdebatan para ulama juga ada sebagian yang mengatakan itu makna hakiki. Tapi yang lebih kuat adalah sebagai makna majazi. Ada juga hadis al-jannatu tahta zilalis suyuf. Al-jannatu tahta zilalis suyuf. Surga itu berada di bawah cahaya pedang. Surga berada di bawah cahaya pedang. Apakah itu makna hakiki atau makna majazi? Dikelabatkan pedang itu begini, nampak dia cahayanya. Di bawah itu ada surga. Kalau diartikan dengan makna hakiki. Tapi ternyata para ulama itu memahaminya sebagai sebuah makna majazi, di mana orang-orang yang berjihad dengan menggunakan pedangnya, lalu dia mati dalam jihadnya itu, maka dia masuk surga. Berarti itu isyarat untuk menunjukkan keutamaan jihad, di mana dulu jihad dengan menggunakan pedang. Dan orang-orang yang wafat dalam jihadnya itu, maka sebagai syahid untuk kemudian dia masuk
masuk surga. Dikatakanlah al-jannatu tahta zilalis suyuf. Surga berada di bawah kilauan cahaya pedang. Ada sebuah ungkapan, orang menganggap itu sebagai sebuah hadis, tapi banyak yang mengatakan itu bukanlah hadis, tapi ada ungkapannya bunyinya begini. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini hakiki apa majazi? Pulang nanti tengok telapak kaki ibu kita di bawahnya. Kalau diartikan secara hakiki, tetapi itu diartikan secara majazi. Maknanya, berbakti kepada orang tua bisa membuat kita masuk surga. Jadi berbakti pada orang tua buat kita masuk surga. Tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu. Cuma itu sekali lagi sepertinya ada sebuah ungkapan, cuma sebagian menganggap itu bukan sebagai riwayat hadis atau disandarkan kepada Nabi tapi tidak dengan jalan yang sahih. Baik, ikhwati fillah, itu untuk yang pertama. Ada dulu salah seorang dari ilmuwan dari Mesir. Ilmuwan dari Mesir. Cuma dia tidak paham dengan konsep hakiki majazi. Karena dia ilmuannya ilmuwan umum, bagian fisika ke bagian apa gitu. Dibukanya Sahih Bukhari. Ketika ia membuka Sahih Bukhari itu, nampak oleh dia sebuah hadis. Apa bunyi hadis itu? An-Nailu wal Furat min anharil jannah. Sungai Nil dan sungai Eufrat, ya ada di Irak ya. Kalau Nil di Mesir. Sungai Nil dan sungai Eufrat itu min anharil jannah. Itu adalah sungai-sungai yang berasal dari surga. Dan hadis itu adalah hadis yang sahih. Bahkan ada dalam Sahih Bukhari. Karena dia ambil buku itu, lalu dia buka, terbaca oleh dia hadis itu. Apa katanya? Sebab dia tidak mengerti dia ketika itu dengan hakiki majazi. Ini bohong nih katanya. Ditutupnya Sahih Bukhari dan berjanji dia untuk takkan pernah membaca lagi. Masa sungai Nil dianggap sungai dari surga, padahal sungai Nil sungai dari bumi. Coba bayangkan akibatnya kalau seandainya kita tidak bawa kaidah-kaidah usul, khususnya pada hakiki majazi dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutupnya Sahih Bukhari itu, ini bohong nih katanya. Tidak mungkin sungai Nil dianggap sungai yang berasal dari surga. Oleh karena itu kata jannah, kalau untuk akhirat nanti ya artinya memang surga. Tapi kalau kata jannah untuk di dunia, itu punya makna sendiri dia. Bisa diartikan kebun, bisa diartikan pemandangan-pemandangan yang indah, bisa diartikan sumber-sumber kenikmatan seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Kalau untuk di dunia. Nah, ketika Nabi mengatakan sungai Nil, sungai Eufrat itu di antara sungai-sungai dari surga. Berarti itu adalah sumber kehidupan yang membuat mereka bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya dari sungai itu. Nah, ada Rasulullah SAW di hadapan istri-istrinya, dia bilang begini, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Sibuklah istri Nabi ngukur-ngukur tangan, siapa yang paling panjang? Karena mereka semua ingin menjadi yang terbaik. Nah, dia ukur-ukur tangannya. Ternyata yang dimaksud di situ bukanlah makna hakiki, tapi siapa yang suka memberi. Buat lauk ini suka kasih pada tetangga, buat lagi lauk besok kasih lagi sama tetangga. Berarti tangannya tidak terhenti untuk di rumahnya saja, tapi apa yang dihasilkan oleh tangannya bisa panjang sampai ke mana-mana, sampai ke rumah tetangga. Dan itulah yang terbaik. Berarti orang yang suka berbagi. Nah, itu beberapa contoh yang berkaitan dengan
hakiki dan majazi. Dalam persoalan hakiki majazi ini ada beberapa kaidah. Kita ambil 2 kaidah. Contoh umpamanya, al-aslu fil kalam al-haqiqah, itu yang tadi. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asalnya kalam itu adalah hal yang hakiki. Jangan cepat-cepat buru-buru nanti bawa kepada majazi. Kaidah yang kedua itu diantaranya adalah hamlul kalami alal haqiqah aula min hamlihi alal majaz. Membawa kalam itu kepada makna hakiki itu lebih aula, lebih utama daripada membawanya kepada makna majazi. Jadi kalau ada kalam, ada dari hadis Nabi atau dari Al-Qur'anul Karim, maka membawa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kepada makna hakiki itu lebih aula daripada membawanya kepada makna majazi. Apalagi ketika tidak ditemukan alasan atau qarinah membawanya pada makna majazi. Oleh karena itu yang kita pegang adalah makna asal. Karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Ada lagi kaidah lain al-haqiqah at-tabadur yadullu 'ala al-haqiqah. Tabadur itu sesuatu yang cepat terlintas di pikiran kita. Itu menunjukkan bahwa itu hakiki. Kalau disebut kata durian umpamanya, yang terlintas langsung apa? Itulah hakikinya. Itulah hakikatnya. Mangga umpamanya. Itulah makna hakikinya. Walaupun kadang-kadang bahasa-bahasa politik kadang membawa itu kepada istilah-istilah yang majazi. Umpamanya apel dari Malang, sekarung durian umpamanya. Ternyata tujuannya bukan durian tapi sesuatu yang lain. Itu lain persoalan. Oleh karena itu yang lebih cepat terbayang oleh kita, apa yang terlintas di pikiran kita, itu dalilul haqiqah, menunjukkan makna hakiki. Kaidah inilah yang membuat berbeda antara ahlus sunnah dengan mutakallimun, dengan ahlul kalam. Dalam persoalan apa? Dalam persoalan sifat-sifat Allah yang ada pada Al-Quran dan sifat-sifat Allah yang ada pada hadis Nabi. Apakah ayat-ayat sifat yang berhubungan dengan Allah itu hakiki atau majazi? Sini perbedaan itu muncul. Ahlu sunnah, ulama salaf pada masa dahulu, Nabi dan generasi sahabat, ayat-ayat sifat yang berhubungan dengan Allah itu sesungguhnya adalah hakiki. Semua adalah hakiki. Tetapi oleh kelompok mutakallimun, ahlul kalam, itu menganggapnya sebagai sesuatu yang majazi. Kalau majazi berarti itu makna kiasan. Itu hanya kiasan saja, tapi bukanlah itu makna yang sebenarnya. Ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang berhubungan dengan wajah Allah, atau tangan Allah, atau mata Allah. Ini bukanlah hakiki, kata mutakallimun. Tapi mereka membawanya itu kepada makna majazi. Padahal yang benar adalah itu sesungguhnya maknanya adalah makna hakiki. Karena tidak ada qarinah yang bisa dijadikan alasan untuk memalingkannya kepada makna majazi. Oleh karena itu ketika ada ayat-ayat Allah yang bercerita tentang sifat-sifat Allah, wa yabqa wajhu rabbika, maka kekallah wajah Rabbmu. Hakiki apa majazi? Hakiki. Yadullahi fauqa aydihim. Hakiki atau majazi? Hakiki. Artinya tangan. Ketika iblis tidak mau sujud, disuruhlah iblis itu sujud kepada Adam ketika Allah sudah menciptakan Adam. Iblis menolak. Apa kata Allah? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada seseorang, dan dalam ini adalah Adam,
kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kata kedua tangan, hakiki apa majazi? Jawabannya adalah hakiki, karena memang dulu Rasul memahaminya sebagai makna hakiki, itu bukanlah makna majazi, karena kita tidak menemukan indikasi atau dalil bahwa tangan di situ artinya bukanlah tangan. Tapi oleh kelompok yang mengatakan itu majazi, khususnya dari mutakallimun yang ahlul kalam, orang-orang yang mengedepankan akalnya daripada nasnya, mereka berkata itu sesungguhnya adalah majazi. Tangan di situ bukanlah tangan, tidak mungkin itu tangan itu. Masa Allah punya tangan? Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk. Logika itu tidak bisa diterima karena kesamaan dengan makhluk itu sudah dinafikan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Maka dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi mengatakan seandainya dua tangan itu diartikan dengan al-quwwatul qudrah. Karena seperti itu penafsirannya, itu maknanya oleh sebagian ahlul kalam tadi itu, al-quwwah wal qudrah, kekuatan dan kekuasaan. Kan dua tuh. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kedua tangan itu kata mereka al-quwwah wal qudrah, kekuatan dan kekuasaan. Kata Imam Qurtubi, ketika dimaknai tangan di situ dengan al-quwwah wal qudrah, bukan dengan artian tangan, itu menghilangkan keistimewaan Adam. Karena ketika Allah ciptakan Adam, saya ciptakan dengan kedua tangan saya, disitulah kemuliaan Adam. Seandainya diartikan dengan kekuasaan, apa bedanya Adam nanti dengan makhluk yang lain? Karena makhluk yang lain semuanya Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Logis enggak itu? Sangat logis. Allah ciptakan gunung. Bukankah Allah ciptakan gunung dengan kekuasaan dan kekuatannya? Allah ciptakan pula bumi. Allah ciptakan laut. Allah ciptakan semua makhluknya. Itu semua dengan kekuasaan dan kekuatannya. Lalu apa yang akan membedakan antara itu dengan Adam? Jika diartikan dengan al-quwwatu wal qudrah, maka merubah makna tangan itu kepada makna lain berarti menghilangkan keistimewaan Adam. Karena Allah sudah nisbatkan langsung bahwa Adam dia ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Situlah letak kemuliaan Adam itu. Oleh karena itu tidak boleh dirubah. Itu bukanlah sebagai sesuatu yang majazi. Itu adalah sesuatu yang hakiki. Oleh karena itu, kaidah ini perlu kita bawa dalam memahami ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat yang hubungannya dengan sifat Allah. Yang sering diperdebatkan itu, khususnya yang berhubungan dengan zat. Kalau sudah berhubungan dengan zat, kita mesti percaya dan mesti beriman. Ketika kita percaya bahwa Allah punya wajah, itu bukanlah kita sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena hanya Allah yang tahu wajahnya, dan wajah itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, yang nanti di akhirat orang-orang beriman akan diberikan kesempatan untuk melihat kepada wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah orang-orang beriman itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha. Kalau ila tuh kepada Robnya dia melihat. Kepada Robnya. Berarti nanti ada satu kenikmatan yang hanya untuk orang-orang beriman. Bahwa di akhirat kelak dia akan melihat langsung kepada wajah Allah. Dan nikmat melihat wajah Allah itu mengalahkan nikmat surga itu sendiri. Oleh karena itu, dalam Al-Quran, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan, dia mendapatkan husna,
Husna di situ artinya adalah surga. Mereka masuk surga, mendapatkan surga wa ziyadah. Dan ada tambahannya selain daripada surga. Apa makna ziyadah di sini? Rasul yang langsung menafsirkan ayat itu bahwa ziyadah di situ artinya adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, memandang langsung kepada wajah Allah. Nabi bersama para sahabat duduk-duduk di malam bulan purnama, nampak ke atas bulan purnama itu. Apa kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya? Satarawna rabbakum, kalian nanti akan memandang, melihat kepada Rabb kalian, kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian memandang kepada bulan itu. Rasul tidak sedang menyamakan Allah dengan bulan. Tidak. Rasul sedang menyamakan cara melihatnya. Memandang kita. Berarti Allah di atas. Kita memandang. Dan la tudamuna fihi, tidak kalian desak-desakan. Walaupun sekian miliar umat Islam di dalam surga itu, tapi ketika melihat itu tidak akan berdesak-desakan. Semua memandang dengan nikmat dan tidak berdesak-desakan. Jadi jangan disalahpahami. Hadis itu bukan menyamakan Allah dan bulan, tidak, tetapi menyamakan cara melihatnya. Nah, maka tidak ada alasan, tidak ada lagi alasan untuk menolak Allah punya wajah, tidak ada alasan itu. Dan juga tidak ada lagi alasan untuk adanya nanti kesempatan di mana kita bisa melihat kepada Allah secara langsung. Tetapi ahlul kalam, para mutakallimun, orang-orang yang menganggap ini majazi, apalagi orang-orang yang menolak bahwa Allah tidak punya wajah, mereka tidak akan memahaminya seperti itu. Tidak akan memahaminya seperti itu. Kita khawatir orang-orang yang menolak adanya wajah bagi Allah, jangan-jangan nanti di akhirat tidak merasakan kenikmatan melihat kepada wajah Allah. Padahal Rasul kita yang mulia sering dia berdoa, Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, izinkan saya nanti melihat, menikmati indahnya wajahmu yang mulia. Itu doa Nabi. Dan sama sekali tidak ada di antara ulama salaf dulu yang mentakwil-takwilkan kata wajah, karena memang wajah itu adalah kalimat yang hakiki, bukan majazi. Majazi, masuk waktu? Baik, masuk waktu Isya, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Iya. Kembali kita kepada materi kita. Tadi sudah kita bicarakan satu hal yang berkaitan dengan kaidah usul, yaitu hakiki dan majazi. Hukum asalnya kalam itu mesti dibawa kepada makna hakiki. Kapan dibawa pada makna majazi? Kalau seandainya ada qarina, ada indikasi, ada tanda-tanda yang memang membuat dia pantas untuk dimaknai secara hakiki, secara majazi. Kalau enggak, berarti tetap pada hakiki. Oleh karena itu, sesuatu yang hakiki tetap pada hakiki. Tapi kalau sudah majazi, harus dibawa pula pada majazi. Jangan pula dipertahankan sebagai hakiki. Kenapa tadi ulama salaf itu mempertahankan bahwa sifat-sifat Allah yang ada pada Quran dan pada Nas itu selalu dimaknai dengan hakiki, karena tidak ada karina, tidak ada indikasi untuk membawanya kepada makna majazi. Dari Nabi tidak ada, dari kalangan para sahabat tidak ada. Wajah ya wajah. Kalaupun nanti masuk dalam kategori majazi, wajah yang dimaksud dengan zat Allah secara keseluruhan. Karena tidak mungkin ketika dikatakan segala sesuatu akan hancur kecuali wajah. Ketika dikatakan kecuali wajah Allah, berarti semua zatnya secara keseluruhan, bukan hanya wajah saja. Karena tidak mungkin juga hanya wajah. Kalau majazinya seperti itu tidak masalah, dapat diterima. Yang tertolak itu adalah ketika dianggap majazi, lalu ditolak makna wajah itu, ini bukan wajah, lalu dipindahkan kepada arti lain, seperti kerajaan dan lain sebagainya, hanya karena dianggap atau khawatir menyerupakannya dengan Allah. Jadi kekhawatiran itu harus hilang, karena memang Allah tidak mungkin sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik, kita coba lihat selain daripada hakiki majazi, itu juga ada amar dan nahi. Amar itu perintah, nahi itu larangan. Kaidah asalnya bunyinya begini: al aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya setiap perintah itu menunjukkan wajib. Illa madallad dalilu ala khilafi. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya kepada makna selain wajib. Ini kaidah ini berlaku untuk Al-Quran dan juga berlaku untuk hadis Nabi. Hukum asalnya setiap perintah itu wajib. Itu hukum asal. Maka kalau ada perintah dari Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Salat berarti hukumnya wajib karena dia perintah. Dan tidak ada yang memalingkannya kepada makna yang lain, kepada hukum lain. Zakat wajib karena dia adalah perintah, dan asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Tapi ada nanti di antara perintah, baik dalam Quran maupun hadis, ternyata tidak untuk wajib. Kapan kita pahami itu tidak untuk wajib? Kalau memang ada karina, ada dalil-dalil yang lain, ada alasan-alasan kuat yang memang memalingkannya kepada selain hukum wajib. Kita berikan contoh, baik dalam Al-Quran ada ayat yang memerintahkan kita untuk mencatat utang piutang. Kalau kalian bertransaksi utang piutang, iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu, maka tulis. Ini perintah untuk menulis. Sekarang pertanyaannya, apakah perintah hadis ini menunjukkan wajib atau tidak? Kalau tadi aqimus shalah wajib karena dia amar. Sekarang perintah untuk menulis pencatatan hutang. Adakah karinahnya? Apakah itu untuk wajib? Sehingga kalau ada hutang piutang tidak dicatat lalu berdosa.
Disinilah perlunya kaidah-kaidah tadi. Dan para ulama merumuskan, kalau ada indikasi, ada dalil, ada alasan-alasan kuat untuk memalingkannya dari hukum wajib, maka itu yang dipakai. Apa contoh indikasinya? Perintah menulis. Mungkinkah diwajibkan pada generasi yang tidak ahli dalam menulis? Kan ciri-ciri generasi dulu apa? Ummi. Kata Rasul, nahnu la ummatun, kita ini adalah umat la naktub wa la nahsib. Tidak ahli dalam menulis dan tidak ahli pula dalam menghitung. Sekarang, mungkinkah diwajibkan sesuatu pada generasi di mana tidak semua mereka ahli dalam menulis? Itu saja sudah bisa menjadi satu indikasi bahwa ini bukan untuk wajib, tetapi membabil irsyad atau membabin nadab. Sebagai bimbingan dari Nabi, biar kalian tidak muncul masalah, kalau ada hutang piutang, maka perlu dicatat. Sehingga hutang piutang itu nanti kalau dipersoalkan di belakang hari, kita punya bukti. Coba kalau seandainya berhutang, tiba-tiba yang berhutang tadi ngaku-ngaku sudah dibayar, atau ngaku-ngaku tidak pernah berhutang. Pak, bayar hutangnya Pak. Hutang apa? Karena tidak pernah saya berhutang. Dibawa ke pengadilan, kita pasti kalah. Karena kita tidak punya bukti. Tapi kalau ada bukti, kita tengokkan saja. Nih, tanggal sekian, harinya ini, kamu pinjam uang segini, dan ditandatangani, ada pula saksinya. Jadi dia tidak bisa mengelak. Apalagi kalau seandainya untuk hutang-hutang yang jumlahnya besar, mesti ditulis. Tapi ada nanti hutang-hutang yang jumlahnya sedikit, kecil angkanya, pinjam uang 50.000, 20.000, lalu tidak dicatat. Kalau dicatat pakai materai 10.000. Sementara hutang 20.000. Ini semua adalah indikasi-indikasi bahwa dia tidak menunjukkan wajib. Tapi agama menganjurkan untuk mencatat, apalagi memang ketika jumlah hutang dalam angka yang besar. Kalau tidak dicatat, khawatir nanti akan bermasalah dan kita tidak punya bukti. Nah, maka ada perintah, dan perintah di situ berbeda dengan aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah tidak ada indikasinya. Semua ulama sepakat mengatakan amar di situ lil wujub, khususnya untuk salat yang 5 waktu. Karena tidak ada indikasi, sehingga wajib dan didukung oleh dalil-dalil yang lain yang memang menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Kita bawa kepada hadis Nabi. Ada sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul berkata kepada Abdullah ibnu Amr, apa kata Rasul? Iqra al-Qur'ana fi syahrin. Bacalah Quran itu sekali sebulan khatam. Kata Rasul, qultu inni ajidu quwwah. Saya bisa sanggup lebih dari itu. Artinya tidak mesti sebulan sudah selesai. Hatta qala faqra'hu fi sab'in. Bacalah dalam 7 hari. Berarti dalam seminggu. Khatam satu Al-Quran. Wala tazid ala zalik. Dan jangan lebih dari itu. Sekarang perintah untuk seminggu dan tidak boleh lebih cepat lagi dari itu. Apa hukumnya ada di situ? Apakah untuk menunjukkan wajib atau sekadar bimbingan Nabi? Bukankah kita mendengar dan membaca juga sejarahnya Imam Syafi'i, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu justru sehari dia bisa mengkhatamkan 2 kali sehari. Berarti apakah Imam Syafi'i melanggar hadis ini? Karena Nabi mengatakan tidak boleh kurang lagi dari 7 hari. Berarti
Ada larangan, ada perintah. Kalau perintah asalnya wajib, kalau larangan asalnya menunjukkan haram. Tetapi tidak semua perintah itu wajib dan tidak pula semua larangan untuk menunjukkan haram jika ada indikasi, jika ada dalil, jika ada qarinah yang memang menunjukkan kepada hukum yang lain, berarti hukum yang lain itu dapat dipakai. Kalaulah memang tidak dibolehkan lebih kurang lagi dari 7 hari, tidak mungkinlah para ulama-ulama dulu, mereka adalah para ulama yang kadang-kadang mengkhatamkannya sekali 3 hari. Ada yang mengkhatamkannya kalau sudah dalam bulan Ramadan, seperti Imam Syafi'i, itu bisa dalam sehari 2 kali, atau ulama-ulama lain juga sehari satu kali. Kita barangkali sulit untuk membayangkan ini. Kalau dalam sehari khatam, karena mereka itu setiap saat lisannya selalu berhubungan dengan Al-Quran. Nah, kalau kayak kita-kita yang tidak hafal Quran ini, kapan baru bisa baca Quran? Ambil Quran dulu kan. Mereka tidak perlu lagi ambil Quran itu. Sambil duduk, sambil apa aja dia, lisannya tetap baca Al-Quran. Dan bisa dia khatamkan dalam waktu yang lebih cepat daripada apa yang ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalam ayat umpamanya, fa iza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah kalian tunaikan salat, maka bertebaranlah di muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Ini semua adalah perintah. Apakah untuk wajib atau untuk menunjukkan kebolehannya atau menunjukkan sunnah? Kalau dikatakan wajib, berarti selesai sholat semua kita mesti bertebaran untuk mencari rezeki Allah. Bagaimana kalau orang selesai sholat zuhur tidur dia? Apakah melanggar? Kalau dikatakan wajib, berarti selesai sholat semua mesti bertebaran nyari rezeki Allah. Nah, ini sebagai indikasi bahwa ternyata itu tidaklah untuk menunjukkan wajib, tapi itu adalah untuk menunjukkan sesuatu yang dibimbing oleh Rasul, artinya gabungkan antara dunia kalian dengan akhirat kalian. Salat untuk akhirat dan gabungkan dengan kepentingan dunia. Karena kita hidup di dunia, maka perlu kita untuk mencari nafkah, tetapi salat jangan lupa. Itulah kira-kira pesan yang ada dalam ayat. Kenapa mesti diingatkan seperti itu? Karena banyak orang yang gara-gara mencari rezeki lupa sholat. Alun masuk aku subuh lelah kalau di rumah untuk ajasoki. Kadang-kadang tinggal pula sholat subuh atau tinggal sholat zuhurnya karena pelanggan banyak pula demi mencari rezeki. Padahal yang akan memberikan rezeki adalah Allah yang tadinya dia tinggalkan penyembahannya untuk dia. Oleh karena itu, sholat lalu cari rezeki. Berarti gabung antara dunia dan akhirat. Jangan pernah lupa sholat gara-gara mencari rezeki. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tentu saja dalam poin yang ketiga ini ada banyak yang bisa kita sampaikan, karena kaidah-kaidah usul itu berkaitan dengan banyak bab. Ada seperti yang kita katakan tadi, al-umum wal khusus, ada lagi mutlak wal muqayyad. Mutlak itu beda sama muqayyad. Muqayyad ada batasannya. Contoh, kalau kita berwudu, basuh tangan sampai siku, itu muqayyad namanya itu. Maka jelas ada muqayyadnya. Kalau kita berwudu sampai siku. Dalam ayat tayamum tidak ada kata sikunya. Yang ada hanya usaplah tangan tanpa disebutkan siku. Sekarang kalau kita bertayamum sampai mana batasnya? Samakah dengan wudu sampai siku atau tidak? Berarti itu namanya mutlak. Kalau ayat wudu itu muqayyad, disebutkan sikunya. Ayat tayammum itu mutlak, tanpa disebutkan siku. Bagaimana cara memahaminya? Perlu dikaitkan nanti dengan sunnah-sunnah yang lain.
Oleh karena itu, walaupun terjadi di sini perbedaan pandangan di kalangan para ulama, karena ada yang mengatakan ayat wudu itu pelaksanaannya dibawa kepada tayamum, sehingga bertayamum pun sampai siku. Itu oleh sebahagian. Tetapi banyak di antara para ulama yang tidak memahaminya seperti itu. Karena kata tangan dalam Al-Quran, jika tidak disebutkan kata sikunya, berarti hanya sampai pergelengan tangan. Jadi kata yadun, kalau tidak disebutkan siku, berarti sampai pergelengan tangan. Dari mana diambil itu? Itu dari ayat hukum potong tangan. Kan ada as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangannya. Sampai mana dipotong? Sampai siku? Sampai dalam prakteknya itu sampai pergelengan. Nah, sehingga yadun, kata tangan, kalau tidak disebutkan siku, maka artinya hanya sampai pergelengan tangan. Maka untuk tayamum cukup mengusap sampai pergelengan, tidak sampai siku. Nah, itu contoh kalau seandainya dibawa kepada hukum yang berhubungan dengan kaidah usul. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Barangkali ini saja, satu poin ini saja yang kita bahas pada malam hari ini. Bagaimana pentingnya kaidah-kaidah usul di dalam memahami hadis Nabi. Untuk penjelasan yang lebih luas ya sebenarnya ada buku yang mau bicara tentang itu, yang juga pernah saya tulis, itu kaidah-kaidah usul. Urgensi kaidah usul di dalam memahami, mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu saja. Kita lengkapkan pertemuan kita dan bertanya jawab. Kalau seandainya ada kira-kira yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Tentang bagaimana dengan hadis tentang larangan musik? Maksudnya apakah hakiki atau majazi? Gimana mau memajazikan dia itu? Mau dikiaskan ke apa? Tapi musik yang dimaksud larangan itu adalah alat-alatnya. Alat-alatnya. Maka akan ada saatnya nanti orang-orang yang akan menghalalkan. Nah, ada saatnya nanti kata Rasul di akhir zaman orang akan menghalalkan. Disebutkan satu-satu sama Nabi. Menghalalkan khamar, menghalalkan riba, menghalalkan zina, dan ma'azif. Dan menghalalkan alat-alat musik. Kalau Nabi mengatakan akan ada saatnya nanti orang menghalalkan, berarti hukumnya apa? Haram kan? Tidak mungkin hukumnya halal lalu Nabi mengatakan akan ada saatnya nanti orang menghalalkan. Tidak mungkin. Karena Nabi bilang di awalnya saatnya nanti ada tuh orang yang menghalalkan. Berarti hukumnya jelas haram. Sama dengan zina, mabuk tadi itu, khamar, riba tadi itu. Sama kedudukan haramnya. Ada nanti saatnya orang menghalalkan. Jadi kalau seandainya ada di antara orang menghalalkannya hari ini, bahkan di antara para dai juga, masuklah dia dalam hadis Nabi tadi. Berarti dialah yang dimaksud oleh Nabi itu. Ya kan? Karena ada saatnya nanti orang menghalalkan. Tapi yang dimaksudnya alatnya itu. Adapun syair-syairnya, barangkali ada yang menggugah untuk semangat perang, tapi syairnya bukan musiknya. Itu silahkan saja. Oleh karena itu, kalau seandainya alat musiknya yang mau dimajazikan, saya kira tidak tepat. Itu semua adalah hakiki, bukan majazi. Apalagi Nabi mengatakan akan ada saatnya nanti orang menghalalkan. Itu saja sudah memastikan bahwa hukumnya adalah haram. Jadi beda antara alat dengan syairnya.
Syairnya jika ada hal-hal yang memang dulu ada juga penyair-penyair pada masa Rasul. Hasan ibn Sabit itu adalah penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau seandainya dia sudah mengeluarkan kata-kata syairnya, itu bisa menggugah semangat. Dan itu dapat dibenarkan, bisa, tidak apa-apa. Cuma untuk alat gitarnya, pianonya dan yang lain sebagainya, nah maka tentu saja kita sebagai orang-orang beriman lebih harus mengedepankan ketakwaan dan takut kita kepada Allah, serta kita buktikan ketaatan kita kepada Rasul kita yang mulia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Iya. Ini saya pernah membaca masalah itu terkait dengan larangan membawa atau memakai sandal. Ada di antara orang yang memahaminya mau secara umum dengan tidak pakai sandal. Tapi kadang-kadang muncul juga kekhawatiran nengok pekerangan pekuburan yang hari ini yang kadang ada durinya, ada itunya. Tapi yang menarik di antara yang saya baca adalah itu ketika Nabi melarang itu untuk seseorang yang ketika semua orang bersedih lalu ia pakai sandal, dan sandalnya itu sandal yang menunjukkan kemewahan, seolah-olah dia tidak menunjukkan ikut kesedihannya. Maka disuruh buka oleh Nabi. Orang semua dalam suasana berkabung, dia malah menunjukkan kesombongannya dengan sandal yang dia pakai. Nah, ada keterangannya seperti itu, sehingga larangan itu adalah untuk orang yang tadi itu Nabi melarangnya. Pas saya baca itu kayaknya memang cukup logis juga. Karena kalau sempatlah pekuburan sekarang itu, mana kira-kira batas kita buka sandal itu di mana? Apakah pas samping kuburnya itu? Atau di pekarangan kuburan yang sudah dianggap itu area kubur? Kalau umpamanya ada TPU, ada tempat pemakaman umum. Kalau di Pekanbaru itu tidak jauh dari rumah saya. Setiap hari itu dengar ambulan lewat kadang sampai 6 hari. 6 kali dalam sehari. Itu ada 10 hektar. Kira-kira kita buka di pintu gerbangnya atau gimana? Jangan hilang belak sandal tuh pas nyampe itu enggak ada lagi ketemu sandal. Nah, oleh karena itu, ketika memang ada ilat-ilat yang tadinya cukup logis, secara pribadi memang cenderung juga untuk menerima apa yang dikatakan oleh yang tadi itu. Tapi ada yang mengambil itu secara umum, artinya dilarang untuk pakai sandal. Ya, kalau ingin mengamalkan, sekira juga bagian dari ketaatan kita kepada Rasul. Kalau ingin mengamalkannya secara zahir. Tapi apa yang dijelaskan tadi itu, sebab tadi itu, nampak pula congkak dan sombong dia dengan sandal yang dia pakai di tengah-tengah orang semuanya bersedih. Maka Nabi menyuruh untuk melepaskan dan membuka sandal. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Suara sandal. Iya, itu jadi alasan juga memang oleh yang lain. Kan mendengar suara, berarti pakai sandal? Kalau mendengar suara sandal kan? Iya, makanya perlu ditengok apakah memang larangan itu karena ada alasan-alasan tertentu atau memang larangan berlaku secara umum. Biasanya ya saat mudah terjadi perbedaan dalam hal yang seperti ini. Ada yang memegang nanti keumuman yang ada pada hadis, ada yang lebih mengedepankan alasan-alasan yang memang alasan menyebabkan kenapa Nabi melarangnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini.
insya Allah nanti kita sambung bagaimana kita memahami hadis dengan mengenali dimensi waktu dan tempat. Ada enggak kira-kira perubahan pemahaman sebuah hadis disebabkan oleh tempat dan waktu yang juga berbeda. Jangan-jangan apa hal-hal yang diterapkan pada masa Nabi bisa saja berubah ketika pada tempat yang lain. Seperti zakat fitrah dengan kurma umpamanya. Zaman Nabi zakat fitrahnya pakai kurma. Kalau di kita, ada enggak kira-kira perubahan itu disebabkan oleh waktu dan tempat? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah, dan yang salah itu karena kelemahan ilmu yang dimiliki. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.